yang saya sampaikan ini bisa dipastikan Anda bisa menghipnotis orang dengan mudah. Intinya adalah Anda wajib memahami yang namanya prosedur ilmu hipnotis. Bukan asal menghipnotis orang, diajak salaman, diajak seperti ini. Itu bisa ya, asal Anda paham. Asal Anda mampu menerapkan step by step yang sudah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar ilmu hipnotis secara mudah, secara simpel itu seperti apa. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah membeli buku Jago Ilmu Hipnotis. Ini merupakan buku bagaimana cara belajar ilmu hipnotis secara mandiri. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya baik secara online atau secara privat langsung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, langkah awal bagaimana cara belajar ilmu hipnotis sebenarnya simpel sekali ya. Anda wajib menguasai namanya tahapan ilmu hipnotis. Bukan hanya sekedar memaksa orang lain jentikan dari tidur, seperti ini, tumbang seperti yang Anda lihat-lihat di YouTube itu seperti apa. Nah, Anda wajib mengetahui yang namanya tahapannya, prosedurnya. Karena ilmu hipnotis ini ada yang namanya prosedur. Nah, prosedurnya apa saja Mas Yusuf? Nah, di sini saya akan jelaskan. Anda wajib simak ya sampai akhir biar Anda mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Nah, yang pertama tahapannya yaitu Anda wajib melakukan yang namanya proses pendekatan. Di dalam ilmu hipnotis ini disebut yang namanya pretok ya. Jadi pretok itu merupakan proses tahapan pendekatan sebelum kita menghipnotis seseorang. Jadi Anda wajib menjalin yang namanya komunikasi. Komunikasi yang baik. Anda bisa tanya permasalahannya apa, tujuan Anda melakukan ilmu hipnotis itu kepada orang tersebut itu apa. Begitu juga ketika Anda menerapkan kepada diri Anda wajib memahamkan diri Anda mau memprogram seperti apa. Begitu juga ketika Anda mau menghipnotis orang lain, Anda wajib melakukan yang namanya pendekatan, pendahuluan hipnotis itu seperti apa, manfaatnya seperti ini. Intinya, Anda jalin yang namanya komunikasi. Biar apa? Ketika Anda melakukan ilmu hipnotis kepada orang lain, Anda akan mudah sekali menerapkan keilmuan ilmu hipnotis tersebut. Terus yang kedua, ilmu hipnotis itu tidak bisa digunakan untuk memaksa orang lain ya. Karena sejatinya ilmu hipnotis adalah self hipnosis, dia menghipnotis dirinya sendiri. Kecuali Anda belajar ilmu hipnotis min power atau hipnotis dengan metode energi, dengan pola-pola pendekatan tertentu, tentu dia berbeda ya, berbeda dengan ilmu hipnotis modern. Kalau ilmu hipnotis modern itu orangnya wajib mau dan mengikuti. Apabila di kelas pelatihan saya ajarkan bagaimana agar menghipnotis orang tersebut tanpa disadari dengan metode percakapan, bisa juga dengan metode energi, itu saya ajarkan. Nah, Anda wajib melakukan yang namanya edukasi dulu tentang hipnotis itu apa, manfaatnya bagaimana. Ini biar apa? Biar orang itu mengerti tujuan mulia dari ilmu hipnotis apa. Karena banyak orang menganggap ilmu hipnotis itu dikesan lebih ke hal mistik ya, hal-hal yang gaib atau hal-hal yang membuat orang tidak sadarkan diri, dibuat permainan lucu-lucuan dan sebagainya. Padahal bukan seperti itu. Itu tentang apa ilmu hipnotis dan bagaimana cara belajarnya. Anda wajib mengedukasi klien Anda. Nah, ketika Anda sudah melakukan edukasi kepada klien Anda, tugas kedua, Anda melakukan yang namanya proses induksi ya. Nah, induksi adalah sebuah proses membuat orang masuk ke kondisi pikiran bawah sadarnya atau membuka kritikal areanya, yaitu dengan percakapan, dengan latihan fokus. Misal sekarang Anda fokus kepada saya, seperti itu. Bisa juga sekarang dengarkan suara saya. Setiap saya hitung dari 1 sampai 5, setiap hitungan Anda menjadi jauh lebih rileks, jauh lebih tenang, jauh lebih santai. Anda semakin mengantuk, semakin mengantuk. Nah, ini adalah kalimat induksi. Nah, ketika sudah melakukan induksi, nah biasanya klien akan mulai turun kesadarannya dari gelombang otak beta ke kondisi gelombang otak alfa. Nah, di ilmu hipnotis sebenarnya kita sedang membimbing orang itu dari kondisi sadar seperti ini, kita bawa ke kondisi relaksasi, dia akan masuk ke kondisi yang namanya gelombang otak di theta atau di alfa. Jadi gelombang otak manusia itu ada 4. Yang pertama beta, kedua alfa, ketiga theta, yang keempat adalah delta. Jadi 4 gelombang ini ya, ini kondisi sadar, itu gelombang beta,
Ini kondisi santai, rileks, seperti Anda mendengarkan musik. Nah, ini adalah kondisi alfa. Selanjutnya adalah kondisi yang sangat dalam. Ini adalah kondisi hipnosis atau kondisi meditasi yang sangat dalam, sangat hening. Nah, sangat fokus. Terus yang keempat adalah kondisi gelombang otak tidur. Nah, ilmu hipnotis ketika sudah ditahapkan induksi, misal dia diajak jabat tangan, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, fokus, tidur. Nah, itu merupakan yang namanya induksi. Nah, ketika sudah di tahapan ini, Anda sudah berhasil menghipnotis orang tersebut. Nah, ketika sudah melakukan yang namanya induksi, Anda wajib melakukan yang namanya deepening. Deepening adalah proses pendalaman. Jadi ketika sudah masuk kondisi pikiran bawah sadarnya, sudah masuk kondisi hipnotis, sudah dikatakan tidur, nah Anda lakukan yang namanya proses pendalaman. Nah, proses pendalaman ini biasanya dikatakan semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman, seperti itu ya. Nah, ini merupakan prosedur ilmu hipnotis secara fundamental ya, yang paling dasar. Nah, ketika sudah dilakukan itu, maka Anda bisa mengamati. Nah, orang ini sudah masuk kondisi hipnotis apa belum? Karena kunci di pendalaman ini adalah membuat orang itu agar masuk ke dalam gelombang otak. Kalau nggak di alfa ya, di kondisi theta. Ini adalah kondisi hipnosis ya. Nah, ketika kita sudah masuk di tahapan itu, langkah selanjutnya Anda mengecek ciri-ciri fisik seperti orang tidur apa belum. Padahal hipnotis itu bukan seperti orang tidur sesungguhnya ya, tapi mirip. Dari kondisinya rileks, tenang, santai, nyaman, dia sudah masuk kondisi hipnotis. Nah, ketika sudah masuk di kondisi hipnotis, langkah selanjutnya Anda lakukan yang namanya proses pemberian sugesti atau pemberian perintah. Pemberian perintah ini Anda bisa lakukan secara bertahap. Misal, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan suara saya. Setiap hitung dari 1 sampai 5, Anda jauh lebih tenang, jauh lebih santai, jauh lebih damai, jauh lebih tenang, dan jauh lebih nyaman. Tergantung sugesti apa yang Anda berikan kepada klien Anda. Misal sugestinya seperti ini, saat ini dan seterusnya. Ketika Anda membuang nafas, Anda menjadi jauh lebih tenang dan jauh lebih damai dan jauh lebih fokus kepada suara saya. Dan tak tahu kenapa, ketika Anda buka mata nanti, Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih segar dan jauh lebih fresh. Nah, ini merupakan pemberian sugesti. Nah, pemberian sugesti ini di dalam ilmu hipnotis macam-macam ya. Bisa secara langsung, bisa juga secara terselubung. Nah, ini pemberian sugesti. Paham ya? Jadi setelah di langkah sugesti, di situ selanjutnya ada yang namanya proses pembangunan. Jadi setelah diberikan yang namanya sugesti, Anda bisa lakukan namanya proses pembangunan atau proses terminasi ya istilahnya di dalam ilmu hipnotis. Jadi proses pengakhiran. Anda bisa katakan seperti ini. Untuk orang yang saya sentuh, saya hitung dari 1 sampai 5, Anda bangun dari tidur Anda jauh lebih sehat, jauh lebih segar, jauh lebih fresh, dan jauh lebih tenang dan jauh lebih nyaman. Dan tentunya Anda semakin percaya diri. Nah, ini bisa Anda berikan dalam proses pengakhiran. Nah, seandainya Mas Yusuf, ketika kita sudah berhasil pemberian sugesti, lalu kita biarkan seperti apa? Nanti dengan sendirinya dia juga akan bangun seperti itu. Kenapa? Karena ini merupakan pola alami yang terjadi dalam diri manusia. Jadi kondisi sadar, beristirahat, akhirnya menjadi tidur. Nah, ketika tidur otomatis dia akan bangun lagi. Begitu juga dengan kondisi hipnosis. Ketika orang masuk kondisi hipnosis, setelah itu kita biarkan, nanti dengan sendirinya dia juga akan bangun. Kalau nggak gitu dia tidur seperti normal biasanya. Nanti 1-2 jam juga bangun dengan sendirinya. Ini tentang langkah-langkah bagaimana cara menghipnotis seseorang. Nah, dengan menerapkan apa yang saya sampaikan, dengan Anda memahami yang saya sampaikan ini, bisa dipastikan Anda bisa menghipnotis orang dengan mudah. Intinya adalah Anda wajib memahami yang namanya prosedur ilmu hipnotis. Bukan asal menghipnotis orang, diajak salaman, diajak seperti ini. Itu bisa ya, asal Anda paham. Asal Anda mampu menerapkan step by step yang sudah saya sampaikan tadi. Anda bisa baca di buku Jago Ilmu Hipnotis. Nah, di sini juga saya jelaskan semuanya ya, lebih rinci, lebih dalam lagi. Semuanya saya jelaskan di buku Jago Ilmu Hipnotis. Nah, di Jago Ilmu Hipnotis ini Anda akan diajarkan bagaimana memprogram diri Anda agar menjadi pribadi yang sangat percaya diri, powerful, penuh karisma, dan menjadi penghipnotis yang handal. Itu semuanya ada ya. Itu saya jelaskan di sana. Nah,
Di video-video yang sudah saya berikan di channel YouTube, silakan Anda simak bagaimana langkah-langkah step by step cara belajar ilmu hipnotis, semuanya ada di sini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda wajib memahami yang namanya tahapan ilmu hipnotis. Ada yang namanya proses pre-talk atau pendekatan, setelah itu ada yang namanya induksi, setelah ada yang namanya induksi, ada yang namanya proses pendalaman. Nah, setelah proses pendalaman atau deepening, Anda lakukan yang namanya sugesti. Setelah lakukan sugesti, Anda lakukan yang namanya penormalan. Minimal Anda melakukan 5 tahapan ini. Bisa dipastikan Anda bisa menghipnotis orang tersebut dengan mudah. Oke? Bisa dimengerti ya? Paham ya? Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akan bagikan tips selanjutnya bagaimana cara melakukan proses pola pendekatan atau pre-talk itu seperti apa. Nanti saya akan bagikan step by stepnya, tahapan demi tahapan. Dan jangan lupa Anda subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila saya upload videonya, Anda semuanya mendapatkan notifikasinya. Saya Iri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.